Sekarang kita coba masuk ke modul penjualan. Di sini untuk POS-nya nantinya kita double klik. Nah, ini contoh laporan, contoh modul penjualannya. Ini di sini adalah tabel-tabel meja-mejanya semua. Ini kita bisa tambah, tidak ada batasan di sini. Bisa menggunakan alfabet atau bisa menggunakan gabungan nomor sama karakter. Nah, lalu di sini kalau misalnya udah ada gambar orangnya, ini mejanya sudah terisi, sudah ada. Nah, ini kalau kondisinya masih kosong. Nah, kalau dia misalnya meja rusak, nanti ada tanda silang di sini. Baik, nah, di sini coba kita jelaskan untuk pertama kali kita buka table. Contoh meja 12. Yes, kita buka tabelnya. Nah, kalau kita tutup lagi, nah kondisinya dia sudah terbuka. Nah, setelah itu si customer order, tagging order, kita masukkan ordernya apa di sini. Misalnya terus apa lagi? Nasi, contohnya 2. Apa lagi? Ini cukup satu karakter di depan sudah bisa kita lihat seperti ini. Terus ini misalnya saya pilih 2. Kalau misalnya mau bikin keterangan bisa juga, misalnya jangan pedas contohnya. Nah, udah selesai ini. Nah, baru kita lakukan cetak pesanan. Nah, cetak pesanan otomatis nanti data ini akan terprint langsung ke dapur atau ke bar bila di sana sudah ada printernya. Dan kita sudah setting bahwa ini pesan misalnya untuk makanan printnya misalnya kemana, minuman printnya kemana. Nah, ini kita bisa langsung setting. Contoh cetak pesanan. Nah, kalau yes langsung nge-print, kalau no dia tidak print. Nah, kirim antrian ke dapur ini untuk tampilan orderan dapur. Yes. Nah, lalu kita tutup. Oke. Nah, setelah itu udah datang tahun berikutnya. Kita buka table meja 14 contoh seperti ini. Yes. Nah, kita masukin menunya apa. Ini misalnya seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Oke, contoh seperti ini. Oke, kalau sudah selesai lalu kita tutup. Nah, setelah itu, di sini juga kita coba kita masuk ke tabel 12. Di sini ada fungsi-fungsi untuk kayak split faktur, transfer menu, transfer meja, gabung meja, hapus menu, isi pelanggan, reset sama tutup. Nah, contohnya kita pergunakan satu-satu untuk transfer menu. Transfer menu ini adalah kalau kita ingin mentransfer menu ini ke meja yang lain. Dimana contoh saya makan di meja 12, tapi yang bayar bukan meja 12, tapi yang bayar misalnya meja 14. Seperti ini. Nah, contohnya kita lihat. Oke, malah sapinya saya transfer ke meja mana? Tinggal pilih 14. Oke. Yes. Nah, menunya akan hilang. Nah, lalu kita bisa masuk ke tabel 14. Nah, di sini menunya akan bertambah malah sapi gitu. Nah, lalu ada juga fungsi-fungsi lainnya seperti transfer meja. Transfer meja itu adalah pindah meja. Misalnya saya mau pindah dari meja 12 ke meja 15 atau ke meja 20. Contoh seperti ini, transfer meja, isi meja mana mau pindah? Meja 20. Oke. Yes. Oke. Nah, kita tutup. Nah, lalu kita lihat di sini meja 12 tertutup. Nah, meja 20 akan terbuka seperti ini. Oke, lalu saya juga ada fungsi mau gabung meja. Contohnya, gabung meja itu adalah penggabungan beberapa meja menjadi satu. Misalnya, kita buka meja 22 contohnya. Oke. Nah, 22 ini mau kita joinkan ke meja 20, di mana nanti billingnya yang nanggung meja 20. Nah, kita tinggal pilih meja 22, tinggal gabung meja, misalnya ke meja mana? 20. Oke. Yes. Nah, kita lihat di sini statusnya gabung dengan meja 20. Nah, nanti ada status gabung meja. Nah, ini tanda ini akan hilang bila sudah ada pembayaran. Baik, lalu ada fungsi-fungsi lainnya misalnya kayak kita menghapus menu. Contohnya kita checklist di sini. Oh, ini nggak jadi. Contohnya kita checklist, kita hapus menunya. Tapi setiap hapus menu itu membutuhkan password. Contohnya user ID-nya apa, passwordnya apa. Nah, hapus nanti menunya hilang. Nah, lalu di sini juga ada fungsi kita untuk masukkan nama pelanggan. Kalau kita mau masukkan nama pelanggannya. Di sini ada nama pelanggannya, misalnya siapa. Nah, lalu jumlah tamunya berapa, kita bisa entry. Lalu siapa waiters yang melayaninya, kita isi di sini lalu kita simpan. Nah,
Kalau lalu kita di sini juga ada fungsi lain seperti reset. Reset ini akan membatalkan seluruh transaksi. Lalu tutup, ini kita keluar dari aplikasi ini. Nah, ini fungsi-fungsi yang pada modul POS-nya. Nah, lalu di sini juga ada fungsi lain, contoh kayak split factor. Contohnya seperti ini. Kita mau pilih misalnya split factor itu misalnya dalam satu meja namun bayarnya masing-masing. Nah, contoh kayak gini. Nah, saya misalnya order yang bebek panggang sama es teh manis. Nah, lalu kita split fakturnya. Nah, yang bebek panggangnya kodenya 1, ubah. Oke, terus yang es teh manis saya ordernya cuma 1. Oke, ubah. Lalu saya confirm. Yes. Nah, lalu saya tutup. Nah, kalau kita masuk ke meja 14 seperti ini, nanti akan muncul ada 2 faktur. Yang faktur ini, yang pertama, sama faktur yang split. Yang ini. Nah, hanya satu-satu saja. Nah, itu fungsi split faktur. Nah, baik, kalau sudah oke semua, di sini kita bisa melakukan pembayaran. Misalnya klik meja 20, saya mau bayar misalnya. Kalau mau tambah silahkan tambah lagi. Misalnya saya mau tambah seperti ini. Kalau mau tambah silahkan. Nah, ini kalau ada informasi kayak gini adalah informasi diskon, di mana dia dapat diskon 20%. Oke, kalau itu kita bayar. Nah, di sini ada diskonnya, diskon total, bisa menggunakan persen. Contoh seperti ini. Nah, ini juga membutuhkan password. Diskonnya misalnya 10%. Terus service charge-nya kalau ada silakan diisi. Kalau ada pajak silakan. Lalu cetak tagihan. Yes. Nah, nanti ini contoh tagihannya. Ini maksudnya contoh bill. Jadi misalnya kan customer minta bill, nah kita cetak ini billnya. Di sini sudah ada informasinya totalnya berapa, diskon berapa, service charge berapa, pajak berapa, total berapa. Nah, kita print, nanti langsung nyetak ke printer stroke. Nah, lalu setelah itu si customer bayar. Nah, kita masukkan pembayaran, cetak faktur. Nah, pembayaran pakai apa? Oh, ternyata dia bayar pakai cash di sini. Nah, di sini ada beberapa tipe bayar, ada cash, credit card, debit card, voucher, piutang, officer, sama entertainment. Nah, nanti ini kita bisa gunakan masing-masing. Nah, contohnya kita bayar pakai multi payment. Cashnya misalnya 100.000 contohnya. Nah, ini tinggal kita isi 100.000. Nah, enter. Nah, setelah itu ada bayar pakai apa lagi? Pakai credit card contohnya. Nomor kartunya berapa? Diisi di sini. Nah, banknya apa? Nah, lalu bayarnya berapa? Pakai credit cardnya. Misalnya saya bikin. Oke, jadi total sekian. Nah, bayarnya pakai cash sama bayar pakai credit card. Nah, kalau udah oke, kita simpan datanya. Yes. Nah, nanti setelah itu cetak faktur. Kalau cetak faktur, tampilannya nanti seperti ini. Nah, nanti ada informasinya, fakturnya, total berapa, di bawahnya nanti ada tipe bayarnya. Pakai cash berapa, kredit berapa, nomor kartunya berapa. Nah, kalau sudah oke, kita close. Nah, nanti kita lihat mejanya sudah open kembali dan gabung meja juga sudah terbuka lagi. Nah, itu fungsi kalau kita ingin melakukan pembayaran. Demikian juga yang tadi seperti split faktur, kalau kita mau bayar, kita mau pilih bayar masing-masing. Oke, mau bayar yang split faktur satu dulu. Nanti tinggal bayar aja. Nah, kita tidak bisa nyetak faktur bila kita belum cetak tagihan. Contohnya cetak tagihan dulu, yes. Nah, ini kalau kita nggak mau print, silakan abaikan saja. Kalau udah oke, langsung ke cetak faktur, masukkan bayarnya di sini. Misalnya bayar 120.000 contohnya. Oke, enter saja, yes. Cetak faktur. Nah, nanti contoh seperti ini. Nah, kita close. Nah, nanti kalau kita buka meja 14, ini tidak ada lagi yang split tadi karena sudah yang pertama sudah terbayar, tinggal yang sisanya saja. Baik. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi lain seperti add table. Add table di sini adalah kayak meja temporary. Misalnya di mana kita bisa gunakan ini untuk nama table yang sifatnya hanya sementara saja, setelah difakturkan langsung hilang. Nah, contoh seperti ini kita tinggal tambah add table. Nah, ini bisa pakai nama orang juga masalah. Fungsinya misalnya ini contoh kayak di bar yang dimana orangnya tidak duduk satu meja, dia kadang jalan ke sana kemari, tapi kita bikin billingnya atas nama dia sendiri. Nah, ini biasanya untuk pelanggan-pelanggan yang sudah kita kenal, misalnya seperti itu. Misalnya Adi contohnya. Nanti kita oke, yes.
Nah, tinggal kita masukin menunya, misalnya pesan apa, es teh manis contohnya 3. Nah, lalu kita tutup. Kita lihat nanti mejanya bertambah adi. Nah, kalau kita mau bayar, kita tinggal klik seperti ini, bayar, cetak tagihan, saya pilih no aja, lalu saya bayar lagi, cetak faktur, bayar di sini, oke, simpan, yes, oke, cetak faktur. Nah, kita close di sini, adi ini udah nggak ada lagi mejanya, karena sifatnya itu adalah meja temporary. Baik, lalu di sini juga ada fungsi-fungsi lain seperti refresh. Refresh ini adalah refresh untuk table, barangkali ada perubahan-perubahan table, ya, perubahan tamu yang sudah keluar, ada yang masuk. Nah, terus di sini juga ada fungsi untuk reprint. Kita bisa reprint misalnya cetak pesanan, bisa reprint tagihan, bisa reprint cetak pembayaran. Ini fungsi-fungsinya. Lalu kita juga bisa booking, kita bisa entry data-data booking kita di sini. Pertama kita entry dulu bookingannya, baru setelah itu nanti tinggal kita confirm pakai menggunakan ini. Kalau tamunya sudah datang dan otomatis nanti meja tersebut akan dibuka. Nah, lalu di sini juga ada fungsi untuk kalau kita mau masuk ke tombol ke data piutang kita. Kita bisa lihat kartu piutang customer kita, itu bisa juga. Karena masalahnya di aplikasi ini support tipe bayar piutang. Nah, lalu di sini juga support untuk shortcut ke rekap pendapatan kasir. Kita bisa laporan pendapatan kasir, misalnya per nama juga bisa tampilkan ringkasnya seperti ini. Nah, ini kita bisa tahu. Atau kalian tampilkan detailnya, ini juga bisa seperti ini. Nah, ini untuk shortcut ke laporan pendapatan kasir. Baik, nah ini untuk modul penjualannya. Lalu di sini juga ada fungsi lain seperti retur penjualan. Kita misalnya, oh ternyata sudah difakturkan, tapi ada kesalahan. Misalnya harusnya teh botolnya kita ordernya 4, nah dia tulisnya di faktur 5. Nah, itu kita bisa retur. Kita tinggal cari nomor fakturnya di sini. Nah, contohnya yang ini kita mau retur es teh manis bukan 3 ternyata, tapi 2. Jadi berarti kita retur misalnya 1 contohnya. Oke, lalu data kita simpan. Yes. Oke, nanti dia akan ada di laporan bahwa kita ada retur penjualan. Nah, itu fungsi retur. Lalu di sini juga ada fungsi antrian dapur. Antrian dapur ini kalau di layar dapur itu ada monitor. Monitor list order. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, ini akan tampil seperti ini. Meja 4, oh ordernya apa-apa aja. Meja ini ada apa-apa aja. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal check all seperti ini, selesai. Nah, setelah itu apalagi? Lanjut lagi. Oh, ini masuk lagi, misalnya selesai. Lanjut lagi. Dia akan mengecek status meja yang belum selesai orderannya. Gitu. Jadi kalau kita udah checklist di sini, dia akan mengecek lagi, masih ada nggak yang masih pending orderannya. Nah, tinggal masuk ke sini. Nah, tapi fungsi ini kalau di dapur ada monitor. Jadi ini fungsinya untuk cross check supaya pesan itu sesuai dengan keluar sesuai dengan orderannya. Tapi kalau kita tidak pakai pun tidak masalah. Jadi bisa menggunakan dengan print pesanan pun sudah cukup sebenarnya. Baik, nah itu untuk modul penjualan. Nah, setelah ini kita akan pindah ke modul keuangan.